Aku adalah Rizky, seorang jurnalis investigasi yang sedang mengerjakan sebuah kasus yang gelap dan mistis. Berawal dari laporan warga tentang sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, yang dikenal dengan nama Desa Sukamaju. Desa ini terkenal karena praktik ilmu hitam yang masih kental. Kabarnya, ada seorang dukun bernama Kiai Slamet, yang memiliki praktik pelet paling mengerikan, pelet tali pocong. Aku berangkat sendirian, menyusuri jalanan yang berliku dan sepi. Tiba di sana, aura mistis langsung menyelimuti. Kabut tebal dan dingin membuatku merinding. Aku menginap di sebuah losmen tua, yang tampak kosong dan terbengkalai. Pemilik losmen, seorang wanita tua bernama Mak Ijah, menyambutku dengan tatapan kosong. "Mau apa nak kesini?" tanyanya, suaranya serak. "Saya jurnalis, Mak. Sedang mencari cerita tentang pelet tali pocong," jawabku. Mak Ijah terdiam, lalu menggelengkan kepala. "Jangan main-main, nak. Ilmu itu bukan untuk sembarang orang. Banyak yang sudah jadi korban." Mak Ijah menceritakan sebuah kisah yang membuat bulu kudukku berdiri. Konon, untuk membuat pelet tersebut, sang dukun harus mengambil tali pocong dari jenazah yang baru dikubur. Setelah itu, tali tersebut dirapal mantra dan dicampur dengan darah korban. Siapapun yang terkena pelet ini, akan jatuh cinta buta dan tak bisa lepas dari sang pelaku. Bahkan, setelah si pelaku meninggal, korban tetap terikat. Ada yang bilang, arwah si pelaku akan tetap mengawasi dan mengikat korbannya. Korban akan seperti zombie, tanpa jiwa, hanya mengikuti perintah, kata Mak Ijah, suaranya bergetar. Aku tidak percaya begitu saja, namun rasa penasaran mendorongku untuk melanjutkan investigasi. Aku mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda bernama Joko yang terkena pelet ini. Ia sebelumnya adalah seorang pemuda tampan dan ramah, namun setelah terkena pelet, ia menjadi pendiam, kurus, dan matanya selalu kosong. Ia hanya menuruti semua keinginan wanita yang mengirimnya pelet. Malam itu, aku menyusup ke rumah Joko. Rumahnya gelap dan sunyi. Aku mengintip dari jendela dan melihat Joko sedang duduk sendirian, tatapannya kosong. Di tangannya, ia memegang sebuah foto seorang wanita cantik, yang aku duga adalah orang yang mengirim pelet tersebut. Wanita itu memiliki mata yang tajam dan senyum yang menyeramkan. Tiba-tiba, Joko menoleh ke arah jendela, seolah ia menyadari kehadiranku. Matanya yang kosong menatapku lurus-lurus. Aku terkejut dan segera bersembunyi. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya Joko, tapi juga desa ini. Aku kembali ke losmen dan tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan mata kosong Joko dan foto wanita itu. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku harus mengungkap kebenaran di balik pelet tali pocong ini, sebelum ada korban lain. Dan aku merasa, aku sudah masuk terlalu dalam. Malam itu, tidurku tidak nyenyak. Aku terus bermimpi tentang Joko dan matanya yang kosong, juga wajah wanita di foto itu yang selalu tersenyum sinis. Pagi harinya, aku terbangun dengan keringat dingin. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Aku kembali ke losmen dan bertanya pada Mak Ijah. "Mak, siapa wanita yang ada di foto yang dibawa Joko?" tanyaku. Mak Ijah terdiam sejenak, wajahnya pucat. "Namanya Ratih, nak. Dia bukan orang sini. Dia datang beberapa tahun lalu dan tiba-tiba saja semua pemuda di desa ini menggilainya. Tapi, dia hanya memilih Joko." "Kenapa, Mak?" "Entahlah. Sejak Ratih datang, ada banyak hal aneh terjadi. Hewan ternak mati mendadak, tanaman layu, dan banyak warga yang sakit-sakitan. Warga curiga dia menggunakan ilmu hitam, tapi tak ada yang berani melawan." Aku mendengarkan dengan saksama. Aku merasa ada benang merah yang menghubungkan Ratih, Joko, dan pelet tali pocong. Aku memutuskan untuk mencari tahu di mana Ratih tinggal. Mak Ijah menunjuk sebuah rumah tua di pinggir desa, yang jauh dari keramaian. Aku berangkat ke sana, melewati jalanan setapak yang ditumbuhi semak belukar. Rumah itu tampak angker, dikelilingi pohon beringin tua yang akarnya menjalar kemana-mana. Jendela-jendelanya pecah, dan atapnya sudah hampir roboh. Aku masuk ke dalam. Debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil dengan sesajen dan dupa yang sudah padam. Di dinding, ada sebuah lukisan wajah Ratih, dengan mata yang hidup dan seolah-olah mengikutiku kemanapun aku melangkah. Tiba-tiba, aku merasa merinding.
Aku merasa tidak sendirian. Saat aku hendak pergi, aku melihat sebuah kotak kayu tua di sudut ruangan. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah buku tua yang tampak kusam. Aku membukanya dan melihat tulisan kuno yang tidak bisa aku baca. Namun, aku melihat beberapa sketsa dan gambar. Ada gambar pocong, gambar tali, dan gambar wajah manusia yang terlihat seperti boneka. Aku yakin, ini adalah buku tentang pelet tali pocong. Tiba-tiba, terdengar suara gerungan di belakangku. Aku menoleh dan melihat sesosok pocong berdiri di depan pintu, menatapku dengan mata merah menyala. Aku terkejut dan menjatuhkan kotak itu. Pocong itu melangkah mendekatiku, tangannya terulur seolah ingin mencekikku. Aku lari sekuat tenaga, keluar dari rumah angker itu. Saat aku sampai di losmen, napasku terengah-engah. Aku menceritakan apa yang terjadi pada Mak Ijah. Mak Ijah menggelengkan kepalanya. Sudah Mak bilang, nak, jangan main-main dengan ilmu itu. Arwah-arwah itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, katanya. Aku melihat ke arah luar jendela. Di kejauhan, di antara pepohonan, aku melihat sesosok bayangan putih berdiri tegak, seolah mengawasiku. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku harus mengungkap misteri ini, sebelum aku menjadi korban berikutnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan pocong yang mengejarku terus terngiang-ngiang di benakku. Aku tahu, aku harus kembali ke rumah Ratih untuk mengambil buku tua itu. Aku yakin, buku itu adalah kunci untuk mengungkap misteri ini. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Ratih. Kali ini, aku membawa sebuah pisau kecil yang diberikan Mak Ijah. Pisau ini sudah didoakan, nak. Bisa melindungi dari makhluk halus, kata Mak Ijah. Aku masuk ke dalam rumah. Bau apak dan debu kembali menyambutku. Aku melihat ke tempat di mana kotak kayu itu jatuh, tetapi kotak itu sudah tidak ada. Aku mencari di setiap sudut ruangan, tetapi tetap tidak menemukannya. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Aku memberanikan diri naik ke lantai 2. Di sana, aku menemukan sebuah ruangan yang tertutup rapat. Aku membukanya dan melihat sebuah kamar tidur yang berantakan. Di atas tempat tidur, ada sebuah boneka tua yang terbuat dari tali dan kain. Aku melihat sebuah tali pocong melilit leher boneka itu. Aku menyadari sesuatu. Boneka ini pasti adalah Joko, dan tali pocong yang melilitnya adalah pelet yang mengikatnya. Saat aku mendekati boneka itu, matanya tiba-tiba menyala merah. Aku terkejut dan mundur. Boneka itu melayang ke udara, seolah ada yang mengendalikannya. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dan terkunci sendiri. Aku mencoba membukanya, tetapi tidak bisa. Aku melihat boneka itu melayang di hadapanku. Aku merasa ada kekuatan tak terlihat yang menarik napasku. Aku tercekik. Di saat yang sama, aku mendengar suara tangisan dari luar. Aku melihat keluar jendela dan melihat Joko sedang berjalan di jalanan. Matanya kosong, tangannya terikat. Ia berjalan menuju sebuah jurang di pinggir desa. Aku tahu, ia akan bunuh diri. Aku panik, aku harus segera keluar dan menyelamatkan Joko. Aku mengambil pisau yang diberikan Mak Ijah dan mencoba memotong tali pocong yang mengikat boneka itu, tetapi pisaunya tidak mempan. Tiba-tiba, boneka itu jatuh ke lantai dan matanya kembali normal. Pintu terbuka, aku bergegas keluar dan berlari mengejar Joko. Aku berlari sekuat tenaga, tetapi Joko sudah terlalu dekat dengan jurang. Aku berteriak memanggilnya, Joko, jangan, berhenti. Ia tidak bergeming, ia terus berjalan menuju jurang. Aku melihat bayangan Ratih berdiri di balik pohon, tersenyum sinis. Aku tahu, ia mengendalikan Joko. Aku tidak menyerah, aku terus berlari dan akhirnya berhasil meraih tangan Joko, menariknya menjauh dari jurang. Ia menatapku dengan mata kosong, lalu pingsan. Aku memeluknya erat-erat, merasa lega. Aku tahu, aku harus segera membawanya ke tempat yang aman. Aku melihat ke arah bayangan Ratih. Ia sudah tidak ada. Aku tahu, ia akan kembali. Dan aku tidak akan membiarkan ia menang. Setelah berhasil membawa Joko kembali ke losmen, aku segera meminta bantuan Mak Ijah. Mak Ijah melihat kondisi Joko dan menggelengkan kepalanya. Nak, Joko tidak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Pelet itu sudah mengikat jiwanya, katanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mak? Tanyaku. Kita harus memutus ikatan itu.
Dan satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan sumbernya, kata Mak Ijah. Sumbernya? Tali pocong yang digunakan untuk pelet itu. Tali itu sudah terkontaminasi dengan energi gelap. Selama tali itu masih ada, Joko akan tetap terikat. Mak Ijah memberitahuku bahwa tali pocong itu disimpan di makam Ratih. Dia membuat perjanjian dengan iblis, arwahnya akan tetap mengikat korbannya, selama tali pocong itu tidak dihancurkan. Aku terkejut. Jadi, Ratih sudah meninggal? Iya, dia meninggal setahun lalu, tapi arwahnya masih gentayangan di desa ini. Dia mengambil tali pocong dari kuburan Joko, korban pertamanya, yang juga meninggal karena peletnya, kata Mak Ijah. Aku merasa ada yang janggal. Tapi Joko yang ini masih hidup. Joko yang ini adalah Joko yang lain, Joko yang pertama meninggal, dan Joko yang ini adalah korban selanjutnya. Ratih sangat terobsesi dengan nama Joko. Setiap ia membuat pelet, korbannya selalu bernama Joko. Dia ingin mengikat semua Joko di dunia ini, kata Mak Ijah, suaranya bergetar. Aku merasa merinding. Obsesi Ratih sangat mengerikan. Ia adalah iblis dalam wujud manusia. Aku tahu, aku harus segera bertindak. Aku tidak bisa membiarkan Joko yang ini meninggal juga. Malam itu, aku dan Mak Ijah berangkat ke pemakaman. Udara terasa dingin dan mencekam. Kami berjalan pelan-pelan, melewati nisan-nisan tua yang berjejer. Kami sampai di makam Ratih. Makamnya tampak angker, dikelilingi pohon-pohon yang layu. Gali makam itu. Ambil tali pocongnya dan bakar. Hanya itu cara untuk memutus ikatan Joko, kata Mak Ijah. Aku mengangguk. Aku mulai menggali makam Ratih. Tanah terasa keras, dan aku menggali dengan susah payah. Di saat yang sama, aku merasa ada bayangan yang mengawasiku. Aku menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Setelah beberapa saat, aku menemukan peti mati Ratih. Aku membukanya. Di dalam peti, ada sesosok pocong yang terbaring kaku. Di tangannya, ia memegang sebuah tali pocong. Tali itu tampak kotor dan usang. Aku hendak mengambil tali itu, tetapi tiba-tiba pocong itu bangkit dan menatapku dengan mata merah menyala. Aku terkejut dan mundur. Pocong itu tertawa, suaranya mengerikan. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Katanya. Kau tidak akan pernah bisa. Joko adalah milikku selamanya. Pocong itu bangkit dan melayang ke arahku. Aku panik dan mencoba berlari, tetapi kakiku terasa kaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tahu, ini adalah akhir dari perjalananku. Setelah berhasil membawa Joko kembali ke losmen, aku segera meminta bantuan Mak Ijah. Mak Ijah melihat kondisi Joko dan menggelengkan kepalanya. Joko tidak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Pelet itu sudah mengikat jiwanya, katanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mak? Tanyaku. Kita harus memutus ikatan itu. Dan satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan sumbernya, kata Mak Ijah. Sumbernya? Tali pocong yang digunakan untuk pelet itu. Tali itu sudah terkontaminasi dengan energi gelap. Selama tali itu masih ada, Joko akan tetap terikat. Mak Ijah memberitahuku bahwa tali pocong itu disimpan di makam Ratih. Dia membuat perjanjian dengan iblis, arwahnya akan tetap mengikat korbannya, selama tali pocong itu tidak dihancurkan. Aku terkejut. Jadi, Ratih sudah meninggal? Iya, dia meninggal setahun lalu. Tapi arwahnya masih gentayangan di desa ini. Dia mengambil tali pocong dari kuburan Joko, korban pertamanya, yang juga meninggal karena peletnya, kata Mak Ijah. Aku merasa ada yang janggal. Tapi Joko yang ini masih hidup. Joko yang ini adalah Joko yang lain, Joko yang pertama meninggal, dan Joko yang ini adalah korban selanjutnya. Ratih sangat terobsesi dengan nama Joko. Setiap ia membuat pelet, korbannya selalu bernama Joko. Dia ingin mengikat semua Joko di dunia ini, kata Mak Ijah, suaranya bergetar. Aku merasa merinding. Obsesi Ratih sangat mengerikan. Ia adalah iblis dalam wujud manusia. Aku tahu, aku harus segera bertindak. Aku tidak bisa membiarkan Joko yang ini meninggal juga. Malam itu, aku dan Mak Ijah berangkat ke pemakaman. Udara terasa dingin dan mencekam. Kami berjalan pelan-pelan, melewati nisan-nisan tua yang berjejer. Kami sampai di makam Ratih. Makamnya tampak angker, dikelilingi pohon-pohon yang layu. Gali makam itu.
Ambil tali pocongnya dan bakar. Hanya itu cara untuk memutus ikatan Joko, kata Mak Ijah. Aku mengangguk. Aku mulai menggali makam Ratih. Tanah terasa keras, dan aku menggali dengan susah payah. Di saat yang sama, aku merasa ada bayangan yang mengawasiku. Aku menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Setelah beberapa saat, aku menemukan peti mati Ratih. Aku membukanya. Di dalam peti, ada sesosok pocong yang terbaring kaku. Di tangannya, ia memegang sebuah tali pocong. Tali itu tampak kotor dan usang. Aku hendak mengambil tali itu, tetapi tiba-tiba pocong itu bangkit dan menatapku dengan mata merah menyala. Aku terkejut dan mundur. Pocong itu tertawa, suaranya mengerikan. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" katanya. "Kau tidak akan pernah bisa. Joko adalah milikku selamanya." Pocong itu bangkit dan melayang ke arahku. Aku panik dan mencoba berlari, tetapi kakiku terasa kaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tahu, ini adalah akhir dari perjalananku. Aku menatap Mak Ijah dengan tidak percaya. "Mak, apa yang Mak katakan?" "Aku tidak mengerti," tanyaku. Mak Ijah tertawa, suaranya serak dan mengerikan. "Kau pikir kau bisa menghancurkan ilmu itu begitu saja, Nak? Setiap ilmu ada tumbalnya, dan kau sekarang adalah tumbalnya." Tiba-tiba, tubuhku terasa kaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku melihat Mak Ijah berjalan mendekatiku. Matanya yang kosong kini bersinar merah, seperti mata pocong Ratih. Aku merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengikatku. "Kau akan menggantikan Ratih, Nak. Kau akan menjadi penjaga tali pocong yang baru," katanya. Aku panik. Aku mencoba melawan, tetapi tidak bisa. Aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku, menguasai pikiranku. Aku melihat tubuhku sendiri bergerak, mengambil pisau yang diberikan Mak Ijah. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku melihat tanganku sendiri memotong tali pocong dari sebuah kain putih yang disiapkan Mak Ijah. Tali itu tampak kotor dan usang. Aku merasa ada kekuatan yang mendorongku untuk menaruh tali itu di dalam makam Ratih. Aku tidak bisa berteriak, tidak bisa melawan. Aku hanya bisa melihat tubuhku sendiri berjalan ke pemakaman, menaruh tali pocong itu di dalam makam Ratih. Aku merasa jiwaku terpisah dari ragaku. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan dari belakang. Aku menoleh dan melihat Joko. Ia menatapku dengan wajah ketakutan. "Mas, apa yang kau lakukan?" tanyanya. Mak Ijah tertawa. "Dia sedang melakukan tugasnya, Joko. Dia sedang menggantikan Ratih." Joko menatapku. Ia melihat mataku yang kosong, lalu menatap Mak Ijah dengan marah. Kau yang melakukan ini." Mak Ijah hanya tersenyum sinis. "Aku hanya melanjutkan tradisi, Nak. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu." Joko tidak menyerah. Ia mengambil sebuah obor dan membakarnya. Ia melempar obor itu ke arah Mak Ijah. Mak Ijah menjerit kesakitan. Ia terbakar. Aku merasa kekuatannya menghilang. Aku tersadar. Aku melihat Mak Ijah terbakar, lalu hancur menjadi debu. Aku melihat ke arah Joko. Ia menatapku dengan wajah khawatir. "Mas, kau tidak apa-apa?" tanyanya. Aku mengangguk. "Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Joko. Kau menyelamatkanku." Kami kembali ke Losmen. Kami merasa lega. Aku tahu, kami sudah mengalahkan ilmu hitam itu. Namun, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berhasil mengalahkan Mak Ijah, aku dan Joko merasa lega. Kami mengira semua sudah berakhir. Namun, kami salah. Keesokan harinya, kami melihat sebuah berita di koran. Berita itu menceritakan tentang seorang pemuda bernama Andi yang meninggal secara tragis. Ia ditemukan di jurang yang sama tempat Joko hampir bunuh diri. Joko terkejut. "Andi, tapi dia kan temanku. Dia tidak punya masalah dengan siapapun," katanya. Aku merasa ada yang janggal. Kami pergi ke rumah Andi untuk mengucapkan belasungkawa. Di sana, kami bertemu dengan ibu Andi. Ia menceritakan bahwa sebelum meninggal, Andi bertingkah aneh. Ia menjadi pendiam, kurus, dan matanya selalu kosong. Ia hanya menuruti semua keinginan wanita yang tidak dikenal. Aku merasa merinding. Ini adalah gejala yang sama seperti yang dialami Joko. Aku bertanya pada Ibu Andi, "Maaf, Bu, siapa wanita yang bersama Andi?" Ibu Andi menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, Mas. Andi tidak pernah memperkenalkannya. Ia hanya menunjukkan sebuah foto.
Fotonya sudah hilang, tapi saya ingat wajahnya. Ia memiliki mata yang tajam dan senyum yang menyeramkan. Aku melihat Joko. Kami tahu, ini adalah Ratih. Kami kembali ke Losmen. Aku merasa putus asa. Bagaimana bisa? Kita sudah membakar tali pocongnya, kataku. Joko terdiam, lalu menatapku. Mas, apa yang kau masukkan ke dalam makam itu? Aku terkejut. Maksudmu? Tali yang kau buat sendiri, kata Joko. Mak Ijah mengatakan, tali pocong itu harus diganti. Dan kau yang melakukannya. Aku menyadari kesalahanku. Mak Ijah tidak ingin menggantikan Ratih. Ia hanya ingin melanjutkan rantai tumbal. Ia menjadikan aku sebagai penjaga tali pocong yang baru. Dan tali yang aku buat sendiri, kini menjadi tali pocong yang baru, yang mengikat korban-korban berikutnya. Aku merasa bersalah. Aku adalah bagian dari ilmu hitam ini. Aku tidak bisa lari darinya. Aku adalah tumbal yang abadi. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus mengakhiri rantai tumbal ini, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan diriku sendiri. Aku pergi ke makam Ratih, tempat di mana aku menaruh tali pocong yang baru. Aku menggali makam itu kembali. Aku menemukan tali pocong itu, yang kini sudah berbau anyir dan kotor. Aku mengambilnya dan membakarnya. Namun, tali itu tidak terbakar. Aku mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak berhasil. Aku merasa ada kekuatan yang melindunginya. Tiba-tiba, aku mendengar suara Mak Ijah. Kau tidak akan bisa menghancurkannya, Nak. Kau adalah penciptanya, dan hanya penciptanya yang bisa dihancurkan. Aku terdiam. Aku menyadari satu hal. Aku adalah tumbal yang sesungguhnya. Aku adalah kunci untuk mengakhiri semuanya. Aku melihat ke arah tali pocong. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mengambil pisau yang diberikan Mak Ijah. Aku melihat Joko berdiri di kejauhan, menatapku dengan mata khawatir. Aku tersenyum. Joko, maafkan aku, kataku. Aku harus mengakhirinya. Aku mengambil tali pocong itu dan melilitkannya di leherku. Aku merasa kekuatan gelap itu kembali. Jiwaku terasa terpisah dari ragaku. Aku melihat Joko berlari ke arahku, berteriak memanggil namaku. Mas, jangan, teriaknya. Aku tersenyum. Ini adalah pengorbanan terakhir, kataku. Aku memejamkan mata. Aku merasa seluruh tubuhku terbakar. Jiwaku terasa terlepas. Aku melihat diriku sendiri berubah menjadi debu, terbang tertiup angin. Aku mendengar suara tangisan Joko, tetapi aku tidak bisa menjawabnya. Aku tahu, aku sudah mengakhirinya. Rantai tumbal itu sudah terputus. Namun, aku juga tahu, aku adalah korban terakhir. Epilog. Joko kembali ke Losmen dengan wajah sedih. Ia menceritakan semua yang terjadi pada Mak Ijah, yang ternyata tidak pernah meninggal. Ia hanya menghilang dan kembali ke Losmen. Apakah ceritanya sudah selesai? Tanya Joko. Mak Ijah tersenyum. Belum, Nak. Cerita ini tidak akan pernah selesai. Karena setiap cerita horor selalu memiliki akhir yang pahit. Dan sekarang, kau yang akan melanjutkan cerita ini. Joko terkejut. Ia melihat ke arah Mak Ijah. Matanya yang kosong kini bersinar merah. Joko tahu, ia sudah terkena pelet. Dan sekarang, ia adalah korban yang abadi.